organisasi, khususnya cabang balap sepeda, ya, dan umumnya cabang olahraga yang lain, bahwa melalui tata kelola organisasi ini kita berharap organisasi olahraga kita ini lebih bisa melaksanakan tata kelola organisasi dengan baik dengan menggunakan pendekatan manajemen baru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada penyelenggaraan Haornas tahun 2020 yang lalu, bahwa beliau meminta kepada kita semua insan-insan olahraga, stakeholder olahraga di Indonesia untuk memperbaiki tata kelola, ya, olahraga di Indonesia dengan melakukan pendekatan sport science, sport industry, dan sport tourism, ya. Dan salah satu prioritas dari program Kementerian Pemuda Olahraga adalah tata kelola. Nah, oleh karena itu kita berharap pada pelatihan hari ini, ya, dan sampai beberapa hari ke depan akan terjadi komunikasi, ya, perbaikan dalam rangka transformasi bagaimana kita mengelola organisasi olahraga yang menjadi baik, karena indikatornya bahwa organisasi yang baik, ya, organisasi olahraga yang baik pasti akan menciptakan prestasi yang baik. Karena kita berharap nanti melalui pelatihan ini, di samping disampaikan bagaimana standarisasi organisasi keolahragaan, bagaimana membangun database keolahragaan, bagaimana strategi pemenangan, bagaimana akuntabilitas dari sebuah organisasi, ya. Kita berharap ke depan organisasi olahraga Indonesia ini bisa lebih mandiri, ya, tidak lagi menggantungkan kepada APBN, karena APBN kita masih sangat kecil di sektor olahraga, masih 2 digit, ya, 2 digit dibandingkan negara-negara tetangga kita 1 digit, ya, dari APBN. Kita masih 0,2 dari misalnya APBN kita, sedangkan negara tetangga kita 0, udah. Jadi sangat kecil sekali. Oleh karena itu peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, ya, itu sangat diperlukan dalam rangka pembinaan olahraga Indonesia, termasuk pembinaan pada organisasinya, ya. Oleh karena itu makanya kita dari Kasdep Tenor beberapa tahun belakangan ini intensif menyelenggarakan kegiatan pelatihan tata kelola organisasi keolahragaan. Selanjutnya berkaitan dengan senam artistik. Kenapa kita laksanakan senam artistik? Karena saya mendengarkan informasi bahwasanya pada penyelenggaraan kompetisi di SEA Games yang lalu kita itu banyak dicurangin, ya, banyak dicurangin. Mungkin kemampuan kapasitas wasit kita juga yang masih kurang, ya. Kemudian di samping itu mungkin juga kemampuan bahasanya yang sangat lemah, ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, ya, saya dilaporkan oleh teman-teman di internal Kasdep Tenor, Pak, sebaiknya kita laksanakan kegiatan pelatihan wasit senam artistik ini, sehingga kita akan menyiapkan sebanyak mungkin wasit-wasit nanti yang akan bisa bertugas, ya, untuk mewasiti senam artistik pada tataran nasional maupun internasional. Kemudian berikutnya classifier. Ini saya juga mendengar bahwa kita sangat ketergantungan, ya, sangat ketergantungan dengan negara tetangga dalam menentukan kecacatan. Saya bilang nggak boleh terjadi, jangan sampai seperti ini. Kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Oleh karena itu saya katakan kita laksanakan pelatihan classifier olahraga disabilitas sehingga kita punya tenaga-tenaga yang bisa menentukan kecacatan. Nah, saya berharap Bapak Ibu, ya, yang dari jauh-jauh dari seluruh Indonesia, ya, manfaatkan betul pelatihan ini sebaik mungkin karena banyak cabang olahraga dan banyak peserta yang ingin mengikuti. Saya kemarin di WA salah satu peserta dari Kalimantan Tengah, Pak,
izinkan kami bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Itu suara hati mereka menyampaikan. Tapi kan saya tetap komitmen pada satu komando, yaitu melalui PB atau PP dari masing-masing cabur. Saya nggak mau mengingkari, ya. Komitmen saya adalah satu pintu. Tidak boleh kita keluar daripada sistem yang sudah kita bangun. Jadi mari kita saling menghormati satu sama lain, ya, untuk kita komitmen kepada itu. Jadi kepada saudara-saudara, ya, baik peserta pelatihan manajemen tata kelola cabur balap sepeda, kemudian juga wasit senam artistik maupun peserta dari classifier, saya minta betul-betul memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena banyak di luar sana yang ingin berharap mengikuti event ini. Dan saudara-saudara ditanggung semuanya, ya. Mulai dari tiket, akomodasi, ya. Kemudian juga nanti ada sedikit uang oleh-oleh, uang kededek kalau di Jawa Barat. Dan jangan lupa, saudara juga akan dinilai lulus atau tidak, pantas atau tidak mendapatkan sertifikat. Karena saudara-saudara tidak akan sampai sebatas ini, karena kami akan memberikan kesempatan saudara-saudara untuk mengikuti jenjang yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi kami punya anggaran untuk meningkatkan kapasitas tenaga keluarga ini dimanapun, di negara manapun. Yang penting pertama ada rekomendasi dari cabang olahraga, untuk cabang olahraga, ya. Dan kemudian ada undangan dari federasi internasional. Jadi jangan merasa puas saudara-saudara hanya sebatas ini. Udah, yang penting sudah ikut pelatihan nasional. Tidak. Saya tantang saudara-saudara semuanya untuk dapat meningkatkan kapasitasnya. Ke depan saya juga mempersyaratkan kepada para peserta-peserta yang akan kita kirim pelatihan di luar negeri harus menguasai TOEFL. Tadi saya dapat informasi salah satu pesepak bola yang kita kirim mengikuti pelatihan AFRO, ya, itu nggak lulus karena kemampuan bahasa Inggris saya itu biaya udah 250 juta. Saya nggak mau terjadi lagi seperti itu. Untung saya dapat informasi, makin memperkuat saya untuk menetapkan bahwa semua kriteria tadi harus diterapkan. Mereka yang keluar negeri harus menguasai kemampuan bahasa Inggris, kemampuan skill keterampilan cabang olahraga yang dimaksud. Gak boleh lagi kita asal-asalan, karena APBN kita semakin ketat, semakin dipertanggungjawabkan. Makanya saya harus berhati-hati dalam mengeluarkannya. Sekali lagi, saya berharap saudara-saudara semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga saudara berhasil, ya. Dan jangan cepat puas. Teruslah meningkatkan kemampuan-kemampuan. Kami dari Kemenpora, khususnya Askep Tenor, terus berkomitmen untuk mendorong saudara-saudara mencapai puncak prestasi seperti yang ditunjukkan oleh teman-teman kita yang akan tampil di Olimpiade dan beberapa teman-teman kita yang diminta oleh beberapa negara untuk menjadi pelatih di negara-negara tersebut. Saya nggak mau berpanjang lebar, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Pak Kadis, Ketua KONI, Ketua Umum PBIC, ya, Ketua Umum PB Persani, Ketua Umum NPC, Pengprov, ISI, Persani, NPC, para peserta, ya, jajaran dari Dispora Provinsi Riau dan jajaran dari Kemenpora yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Maka pelatihan tenaga keolahragaan, cabang olahraga bola sepeda, senam artistik, dan klasifier olahraga disabilitas secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Kalau tadi Pak Kadis Pora Pantun di depan, saya di belakang. Dijawabnya cakep ya. Gadis cantik berkain kebaya, parasnya cantik dan menggoda. Pelatihan ini dapat terlaksana berkat kerjasama kita semua. Kata orang Padang, tambu cie. Pakai randang. Oke, satu lagi. Jalan-jalan ke rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih.